Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan membahas kisah salah seorang sahabat yang begitu mulia, yang bernama Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita ketahui, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang sangat mulia. Beliau adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengumandangkan azan, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemuliaan Bilal ini pun diketahui oleh para sahabat yang lain, karena bagaimana Rasulullah SAW begitu mencintai Bilal. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW sudah mendengar telapak kaki atau telapak terompa, telapak daripada sendalnya Bilal di surga, padahal Bilalnya masih hidup bersama Rasulullah SAW di dunia. Ya. Bagaimana kemuliaan sahabat yang begitu luar biasa ini. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal sebelum beliau masuk Islam adalah seorang budak dari Ethiopia, dari Habasyah. Seorang budak yang di zaman jahiliyah tidak dianggap apapun keberadaannya. Bahkan mereka diperjualbelikan, tidak dianggap sedikit pun oleh tuannya. Sampai-sampai Umayyah ibnu Khalaf, tuannya Bilal, sebelum Bilal ibnu Rabah masuk Islam, kalau Umayyah ibnu Khalaf ingin menaiki untanya, maka Bilal lah yang duduk, ya, di bawah onta tersebut, agar tubuhnya ini bisa diinjek oleh Umayyah ibnu Khalaf untuk menaiki untanya. Bagaimana seorang Bilal di masa jahiliyah, di masa sebelum Islam, ya, adalah seseorang yang sangat tidak dipandang oleh masyarakat ketika itu. Tapi kemudian Islam memuliakan Bilal. Islam menghapus semua noda-noda jahiliyah tersebut. Islam menghapus semua sekat-sekat di antara manusia yang merendahkan sesama manusia. Bilal dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian, ya, Bilal istiqamah di atas keislaman ini. Beliau merasakan bagaimana pahit dan getirnya siksaan orang-orang Quraisy, dan beliau merasakan hampir semua perperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Mekah, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu disiksa, bahkan mau dibunuh, ya, ketika tuannya Umayyah ibn Khalaf mengetahui bahwasanya Bilal sudah masuk Islam. Bilal disiksa dengan siksaan tanpa rasa keprimanusiaan, tanpa rasa kasihan sedikit pun. Siksaan yang tidak masuk di akal kita sebagai seorang manusia yang beradab. Ya. Siksaan yang begitu pedih. Ya. Di siang hari yang panas, di tengah teriknya matahari padang pasir. Ya. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, ya, digeret dengan kuda, diseret dengan kuda. Ya. Kemudian hadirin jamaah sekalian, setelah beliau tidak kuat lagi, kemudian ditimpakan sebuah batu yang sangat besar di atas tubuh Bilal. Ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar Bilal keluar daripada agama Islam, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di malam hari Bilal ibn Rabah dicambuk ratusan kali sampai orang yang mencambuk Bilal keletihan. Ya. Tetapi Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu tidak bergeming sedikit pun. Ketika Umayyah ibn Khalaf, ya, melihat bagaimana Bilal
begitu tersiksanya dengan siksaan tersebut, maka Umayyah mengatakan mungkin saja dia akan keluar daripada agama ini. Maka kata Umayyah, wahai Bilal, mana pilihanmu? Apakah engkau akan keluar dari agama Muhammad ini, atau engkau akan mati tersiksa di atas padang pasir ini? Tapi Bilal menjawab hanya Ahad. Ahad, Allah yang satu. Ahad maksudnya Allah yang satu. Bilal sudah meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Berhala yang dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai sebuah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, ditinggalkan semuanya Bilal. Ya, kemudian Bilal hanya tunduk dan pasrah hanya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian seorang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak kuat melihat penderitaan yang dirasakan oleh Bilal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membayar begitu mahal agar kiranya Bilal ibn Rabah dibebaskan dari siksaan Umayyah ibn Khalaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Bilal menjadi manusia merdeka dan akhirnya dia hijrah ke Madinah membersamai sahabat-sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kita ketahui Bilal ibn Rabah adalah seorang sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan. Begitu mulianya Bilal, seorang sahabat yang sebelumnya tidak dianggap, bahkan dijadikan budak, tapi kemudian di masa Rasulullah beliau dimuliakan sebagai muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini terus berlangsung sampai kemudian kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dan kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal tidak kuat lagi dan tidak mau lagi azan, tidak mau lagi mendengungkan azan di Madinah karena tidak kuat di situ ada makamnya Rasulullah dan Bilal akan teringat dengan kehidupannya membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal pergi daripada Madinah, meninggalkan Madinah karena dia tidak kuat melihat ada mayat Rasulullah terbujur di sana. Kemudian dia pindah daripada Madinah berjihad di Syam. Ketika beliau berjihad di Syam, hadirin jamaah sekalian, dan akhirnya menetap di Syam, tiba-tiba pada suatu malam Bilal ibn Rabah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ma hadzal jaf ya Bilal?" Wahai Bilal, jarak apa ini di antara engkau dan aku? Artinya maksudnya, wahai Bilal, kenapa engkau tidak pernah menziarahiku lagi di Madinah? Ya, karena Bilal sudah jauh di Syam. Bilal tidak pernah lagi datang ke Madinah. Bangun daripada tidurnya, Bilal langsung terkejut dan begitu sedih karena Rasulullah SAW langsung datang ke dalam mimpinya meminta agar beliau datang menziarahi makam beliau yang ada di Madinah. Maka akhirnya Bilal melakukan perjalanan ke Madinah kembali untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal ibn Rabah menangis, teringat dengan kehidupannya yang indah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian beberapa orang di Madinah meminta agar Bilal ibn Rabah kembali mengumandangkan azan sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua permintaan itu ditolak oleh Bilal karena Bilal tidak kuat untuk mengumandangkan azan, karena Bilal akan teringat kepada Rasulullah SAW sedangkan mayat Rasulullah SAW terkubur di sana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai tiba-tiba datanglah Hasan dan Husain, cucu daripada Rasulullah SAW, meminta agar Bilal kembali azan di Masjid Nabawi di Madinah. Maka karena ini adalah permintaan daripada cucunya Rasulullah, Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW, Bilal tidak bisa untuk menolak permintaannya. Maka akhirnya Bilal kemudian naik ke atas Masjid Nabawi untuk azan. Kemudian Bilal ibn Rabah azan di atas Masjid Nabawi. Kemudian hadirin jamaah sekalian, ketika Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
maka Madinah ketika itu gempar. Semua orang teringat dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah lama Bilal tidak mengumandangkan azan di Madinah. Sampai-sampai beberapa orang penduduk Madinah, para sahabat ketika itu mengatakan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah turun kembali untuk membersamai kita? Ya. Karena bagaimana rindunya para sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua wanita, pria keluar dari rumah untuk mendengarkan azan Bilal yang sudah lama mereka tidak dengarkan di Madinah. Maka semua penduduk Madinah menangis. Ketika Bilal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka semua penduduk Madinah menangis terseduh-seduh, teringat dengan bagaimana kehidupan mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ketika Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Bilal ketika itu terseduh-seduh, menangis tidak kuat karena mengingat bagaimana kecintaan dia yang besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, Bilal tidak kuat menahan tangisnya sampai kemudian Bilal jatuh pingsan. Ya, karena tidak kuat menahan sedih, rindunya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah hari itu Bilal tidak pernah lagi mengumandangkan azan di Madinah. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak kuatnya Bilal ya untuk menahan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Bilal ibn Rabah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Inilah kecintaan yang begitu besar yang dimiliki oleh Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat cinta yang sangat besar kepada Rasulullah ini bukan hanya dimiliki oleh Bilal, tapi hampir seluruh sahabat begitu mencintai Rasulullah, bahkan rela mereka mengorbankan semua yang mereka miliki hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta mereka, jiwa mereka, waktu mereka, bahkan anak dan istri mereka relakan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.